好，欢迎参加今天的回答问题节目呀。teman-teman, selamat mengikuti program menjawab hari ini. 我的声音都能听清楚是吧？suara saya bisa kedengaran jelas? Ya, boleh direspon di kolom chat ya. Sambil saya share dulu papan tulis ya, seperti biasa. Teman-teman yang punya pertanyaan seperti biasa boleh drop dulu di kolom chat, nanti saya bacakan satu-satu ya. OK，好，我看一下今天有谁已经参加了我们的班呀，yang sudah bergabung hari ini. Coba saya lihat ya. 等一下啊。Oke, ada Pak Andreas ya yang sudah hadir. 老师晚上好，我很好，谢谢 ya. Pak Andreas di sana lagi malam hari ya. 今天我只想问一个问题. Jadi hari ini kata Pak Andreas mau bertanya satu pertanyaan saja. 这两句话有什么区别？我习惯吃中国菜，我吃惯了中餐。Keduanya sama sih, Pak. Ya, maksudnya nggak ada perbedaan, cuman cara pengungkapan aja. Jadi maksudnya grammar yang dipakai itu beda. Jadi saya sambil tulis ya. Jadi teman-teman ini kalimatnya simple. Mungkin sehari-hari teman-teman juga bakalan bisa kepake gitu ya. Cuman Pak Andreas tanya ya, kedua kalimat ini ada perbedaan apa gitu ya. Oke, saya tulis dulu ya. 我习惯. Jadi teman-teman mungkin bisa juga dapat tambahan kosakata ya. 我习惯吃中国菜，吃中国菜. Saya biasa ya, 习惯 itu terbiasa. 吃中国菜. 中国菜 atau 中餐 itu sama ya. Jadi Chinese food, masakan Chinese gitu ya. Terus 习惯 itu terbiasa. Nah, Pak Andreas tanya, bedanya apa dengan 我吃惯了中餐? Sama kok, Pak. Cuman ini aja dia pakai kosakata yang berbeda gitu ya. 我吃惯. 惯nya dari 习惯. Jadi sebenarnya ada cara pengungkapan begitu gitu ya. Oke, 我吃惯了中餐. Nah, 中餐 yang tadi saya sebut-sebut. Nah, ini sinonim teman-teman ya. 中餐. Ini lebih simpel. 我吃惯了中餐. Jadi 中餐 sama dengan 中国菜 itu sama. Masakan Chinese ya, Chinese food gitu ya. Nah, 吃 makan, 惯 di sini dari kata 习惯, artinya terbiasa. Nah, kita ada satu grammar ya, kalau saya bilang bahwa kita punya di mana ada verb plus 惯. 惯 yang saya bilang dari 习惯. Contoh, 吃惯 berarti terbiasa makan, terbiasa makan Chinese food. Jadi begitu misalnya contoh ke negara lain yang nggak ada Chinese food itu lumayan gitu ya adaptasinya, susah makan jadinya. Nah, begitu juga kita punya satu apa namanya grammar di mana verb plus 惯. Contohnya apa kalau misalnya kan 吃惯 gitu ya. Ada juga orang sebut 看惯. Apa itu 看惯 jadinya artinya? 看惯. 惯nya dari 习惯 terbiasa gitu. Nah, kalau 看惯 misalnya contoh 比如说 contoh apa ya? Misalnya contoh-contoh. Ada satu karyawan, dia telat
tapi nggak ditegur-tegur sama bos. Nah, sorry ya, ini cuman supaya teman-teman paham maksudnya kan kuan itu apa? Kan kan melihat. Terbiasa melihat tuh maksudnya eh, contoh kita tahu ada satu karyawan suka telat. Terus kita pikir kenapa ya si bos nggak tegur-tegur dia gitu ya. Ternyata dia ada hubungan saudara sama bos, contoh. Nah, begitu ada karyawan baru masuk, dia juga bingung. Kok orang ini kalau telat nggak ditegur gitu ya. Nah, teman-teman bilang, 我们已经看惯了. Jadi teman-teman jawab ke orang yang baru ini bahwa kita udah biasa maksudnya biasa melihat seperti itu. Artinya ya udah terbiasa gitu ya melihat. Jadi karena kata kerja di situ kan melihat, melihat kelakuan orang tersebut dan memang melihat bahwa kebiasaan dia tidak akan ditegur. Itu maksudnya ya. Begitu juga kan kuan, apalagi he kuan, he minum. Teman-teman sudah screenshot, saya boleh next. Ya, 喝惯 sama terbiasa minum. 比如说, misal orang tuh terbiasa minum eh, manis. Begitu dia minum nggak manis kan dia tidak terbiasa ya. Contoh ya. Jadi makanya, 我喝惯了甜的，所以现在每天都喝不甜的，我不习惯. Misalnya contoh ya, saya sudah terbiasa minum yang manis. Jadi begitu minum yang nggak manis, jadi nggak terbiasa. Ya, ya itu proses peralihan gitu ya. Jadi Pak Andreas terjawab ya bahwa kedua kalimat ini dua-duanya boleh dipakai, dua-duanya benar secara grammar, tinggal preferensi. Jadi senangnya maksudnya lebih senang pakai yang atas atau yang bawah karena sama ya, cuman cara ngomongnya aja. Dimana ada satu lagi bentuk verb plus quan gitu ya. Artinya ya sudah terbiasa gitu ya. No comment lah gitu ya. Kayak gitu. Oke. Itu dari Pak Andreas ya. Sambil saya baca lagi ke bawah. Hari ini yang sudah hadir juga ada ini iPhone. Mungkin lupa rename ya. Jadi saya nggak bisa sapa. Nggak apa-apa. 大家午安好. Eh, ini sorry saya sedikit koreksi ya. Ini sudah saya boleh next ya nanti kalau ini saya balik lagi. Jadi kalau uan saja gitu ya, tidak perlu hao gitu ya. Uan artinya selamat siang, selamat sore itu masih oke. Dia punya dua arti boleh ya. Jadi di sekarang boleh taja uan. Nah, tapi kalau mau pakai hao sekarang kan sore ya. Kalau sore, kalau mau pakai hao ya, xiao hao gitu. Maksudnya nggak usah dua-duanya dipakai. Jadi salah satu. Maksudnya kalau mau pakai uan boleh atau xiao hao. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, 等一下，同学们， bentar ya. Oke, oke. 好，我回来了。Tadi sampai 下午好 ya. Jadi kalau misalnya mau pakai hao, nah pasangannya itu 下午好 yang artinya selamat sore. Kalau gitu siang apa? Siang itu kan cung, huruf hanzinya dulu ya. Cung u hao. Nah, jadi begitu maksud saya ya. Jadi kalau misalnya mau pakai hao itu pasangannya begini. Tapi kalau misalnya oh saya mau pakai uan boleh nggak? Boleh, silahkan gitu ya. Tapi jangan uan hao. Saya belum pernah dengar sih. Seperti itu ya. Yang saya tahu yang seperti ini. Ini selamat siang. Seperti itu, teman-teman ya. Begitu juga kayak caoan, cao shang hao itu kan mereka sinonim. Tapi pakai salah satu, caoan ya, caoan tidak ditambahin hao. Begitu juga shang wu hao, karena shang wu itu pagi hari. Terus hao itu artinya kayak kita bilang bahasa Inggris good morning. Jadi selamat pagi gitu ya, shang wu hao. Hao, ini berikutnya saya lanjut ya, bacain pertanyaan teman-teman ya. Sampai teman-teman boleh screenshot.
Ketikan huruf Mandarinnya benar ya, cuman sedikit saya revisi ya. Oke, baik. Terus ada Bu Ratna juga yang sudah hadir, ada 老师、班长、同学们，大家好. Oke, ketikannya benar. Ibu Melisa, 清楚. Oke, 清楚 ya, ketikan dan juga huruf Mandarin semuanya udah benar ya. Pak Adi, 没问题. 好的，谢谢您. Terus ada Ibu Lina, 清楚 ya, ketikan pininnya juga udah benar. Ada Ibu Lina, ya Ibu Lina pakai 下午好 ya. 老师的声音清楚了 ya, sudah jelas ya. Ada Bu Nani juga yang sudah hadir. Sama ketikan huruf Mandarin ada benar. Ada Ibu Chunrong, 下午好 ya, yang dipakai ya, 下午好. Nah, Cai 老师, oke, Ibu Chunrong juga udah benar. Ada Dr. Evelyn, 下午好 老师, saya mau tanya, saya lagi nonton film Wuxia yang kerajaan. Oke, kalau rajanya kasih perintah, para pejabat jawabnya no. No, oke. Apakah kata ini masih dipakai sekarang atau hanya zaman kerajaan saja? Atau dipakai di kalangan pemerintahan? No. Oh, saya malah nggak tahu ya. Artinya baik ya. Oke. Coba saya bantu cari ya. Kalau ada hurufnya lebih enak. Dia maksudnya bacanya no gitu ya. Oke, kalau yang saya tahu ya film-film kerajaan, misalnya kita bilang si rajanya kasih perintah, ada yang ngomongnya Chunming. Chunming itu artinya apa namanya laksanakan, artinya oke saya taat pada perintah. Tapi dua huruf, bukan no. Saya belum pernah dengar no. Ya, bisa jadi ada ya, cuma maksudnya ya karena saya nggak tahu kan gitu. Heeh. Ada hurufnya nggak ya? Kalau ada boleh di screenshot, jadi biar enak ya. Tapi yang saya tahu, saya pernah nonton juga namanya Chunming. Chunming itu oke, saya tulis ya. Tapi ini dua huruf, makanya kan terus apa namanya bacanya jauh berbeda ya, kayak gitu. Chun, sorry, Chunming. Chun ini artinya taat, menjalankan gitu ya. Ming, mingling, perintah. Kalau ini saya pernah dengar Chunming. Jadi yes gitu ya. Maksudnya oke laksanakan ya. Sunmi. Jadi kita bilang yes laksanakan gitu ya. Artinya setuju lah gitu ya dengan perintah si apa namanya rajanya. Sun itu artinya taat. Terus Ming ini dari Mingling perintah ya. Sunming. Nanti kalau ada screenshotannya boleh ya. Maksudnya saya mau lihat hurufnya gitu ya. Hmm. Oh, sudah ditranslate ke bahasa Indonesia, nggak ada huruf Mandarinnya ya. Oh, oke, baiklah. No-nya yang saya kepikir gitu ya, kalau no yang berhubungan tuh ada no yen, tapi itu ini loh, janji gitu. Kan jadi agak jauh ya, beda konteks gitu, maksud saya. Ya, kalau ada nanti mana tahu dia muncul gitu ya. Heeh. Nah, kalau no yen tuh janji gitu ya. Eh, ini sudah, saya boleh next. Ada no, tapi no yen gitu ya yang saya tahu. Nah, itu kenapa saya suka eh, apa namanya? Suka minta kalau ada huruf Mandarin itu akan lebih enak. Jadi saya nggak tebak-tebak ya, seperti itu. Ini janji, kayak berjanji gitu ya. Cuman jadi kan kayak nggak cocok gitu ya, karena konteksnya kan raja kasih perintah, pejabatnya berjanji kan agak ini ya. Ah. Boleh kasih saya link filmnya ya. Coba saya dengerin ya. Apa maksudnya dari apa dia ngomongnya seperti apa? Ya, yang ada no, tapi no yen gitu ya, janji kan kayak kurang nyambung. Oke, eh yang tadi ya kalau misalnya Chunming, itu artinya oke gitu ya, siap laksanakan ya. Oke, silakan di screenshot bagian dari belum. Saya lanjut dulu ya. Ada Pak Andreas lagi. 今天我学到了新语法，谢谢老师，不客气ya. Oh, yang tadi ya, grammar baru ya. Jadi, eh sebentar. Tadi kan saya bacain kalimatnya doang ya, sambil saya bahas, sambil tunggu teman-teman yang lain mengetik pertanyaan. Iya, jadi memang lebih kita bilang ya, di cara ngomong orang China-nya sendiri tuh kayak dia punya kebiasaan tuh yang ini sih. 吃惯了
he gitu. Tapi kalau 习惯吃 itu kan kayak seolah-olah kayak kalimat kalimat berita ya. 我习惯吃中国菜，我习惯吃日本菜gitu ya. Kalimat berita. Tapi kalau yang saya kotakin, yang ada 吃惯, 喝惯, 看惯, itu dia lebih ekspresif. Misalnya contoh yang tadi ya saya bilang telat tapi nggak ditegur. Nah, orang yang ngomong ini akan merasa kayak ya ya memang nggak fair sih karena dia punya hubungan baik atau punya hubungan saudara. Nah, maka dia lebih ekspresif kan, dia akan bilang, oh, 看惯了gitu. Tapi ekspresinya kan kayak semacam, iya nggak fair sih, kita harus nggak telat, tapi dia boleh telat gitu ya. Jadi dia lebih ekspresif, lebih bahasa sehari-hari. Yang grammar baru yang saya bilang verb plus quan. Tapi nggak semua kata kerja ada pasangan ke sini ya. Kalau berhubungan, misalnya kita ketik 看惯, 喝惯, terus apalagi ya 写惯了, maksudnya sudah biasa tulis. Misalnya ada orang tuh senang tulis Mandarin sehari 100 huruf misalnya contoh. Nah, 我写惯了, 你累不累? Misalnya contoh saya tanya dia ya, 累不累? Oh, 不累不累, 写惯了. Udah biasa tulis kan, kayak gitu ya, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Oh, Bu Nani ada pertanyaan. 老师，我早起惯了，可以吗？不可以，Bu. Jadi gini, eh ini verb. Oke, udah hitam ya. Verb ini dia verb doang gitu. Rata-rata satu huruf, Bu Nani. Itu satu. Tapi maksud saya yang lebih dalamnya adalah dia benar-benar pure kata kerja. Pure kata kerja ya. Jadi kalau Ibu kasih saya contoh, 早起 itu dua pertama ya, 早起. Yang kedua, dia bukan pure eh, kata kerja kayak gitu. Makanya saya bilang nggak semua eh, bisa, nggak semua kata kerja ya. Mungkin menjawab ini ya, tadi belum baca ini, tapi saya udah bilang bahwa nggak semua kata kerja ada gitu ya. Pertama, 早起 itu dia dua. Jadi nggak bisa 早起惯, nggak bisa, nggak ada ngomong begitu ya, itu satu, 早起. Ini 起. 早起 itu bangun pagi. Yang kedua, di huruf apa di kosakata 早起 itu dia ada dua unsur, Bu. Satu verb, satu lagi itu adalah adjective yang membuat si verb itu jadi punya apa keterangan bahwa bangun awal, 早起. Nah, kalau ini jujur dia punya, maksudnya gini, punya deretan grammar lagi. Contohnya 早睡. Apa itu 早睡? Tidur pagi, tidur awal gitu ya. Tidur, bukan tidur pagi ya. Nanti tidur pagi kirain, oh jadi tidurnya subuh gitu ya. Bush, tidur lebih awal maksudnya ya. Jadi maksud saya si Cao ini dia punya gabungan ke kata kerja yang cocok. Cocoknya dan menandakan bahwa lebih awal, earlier gitu. Ya, contohnya eh 早起, 早睡. Habis itu apa lagi ya? Nggak semua ya, nggak semua. Ya, maksudnya pasangannya itu tertentu doang, tidak semua. Jadi tidak berlaku general ke semua kata kerja. Itu kenapa saya minta teman-teman banyak membaca, banyak nonton. Dapat dari situ. Oh, jadi mereka punya satu kebiasaan cara ngomongnya begitu ya. Itu yang diambil, niru kan, kayak gitu. Jadi kalau semua yang kita pelajari grammar, teman-teman generalisasi semua, itu bakal mabok. Maboknya, loh, kok nggak berlaku di sini? Enggak, karena bahasa kan. Perlu mempelajari apa namanya, cara mereka berbahasa sebenarnya, gitu ya. Jadi Bu Nani yang kalimat Ibu tidak cocok pakai 早起惯 nggak bisa ya. Kurang, biasanya dia cuma untuk satu huruf. Kalau misalnya mau bilang, saya terbiasa bangun pagi, 我习惯早起. 我习惯早起. Jadi dia kadang-kadang perlu banget pakai yang atas ya. Untung kalimatnya belum terhapus ya. Jadi eh, dia harus pakai yang atas karena info ya, info. Terus yang kedua, dia nggak bisa, maksudnya dua huruf terus langsung kuan, nggak bisa ya. Jadi untuk kalimatnya belum bisa, bisanya pakai yang format atas. Makanya tadi ini berdua sinonim.
Tapi kadang-kadang di konteks lain nggak bisa ya, semua disinonimin nggak bisa kayak gitu ya. Ah, 我习惯早起. Bisa, eh, 你每天都是5点起床吗？啊，是的，是的，我习惯早起. Ya, saya terbiasa bangun pagi. Gitu ya. Oke, ini terjawab ya. 再来是 Ibu Rosella ya. 老师，咱们 sama dengan 我们 berbeda Bu. Ya, 咱们 itu kita. Kalau 我们 itu bisa kami, bisa kita. Ya, 咱们 itu pure cuman kita. 咱们. Saya tulisin ya huruf Mandarinnya ya. Jadi dia berbeda. Nah, kalau berbeda yang langsung berbeda, saya langsung bilang iya berbeda. Ya, oke, kita lanjut ya. Hmm, jadi apa? 咱们 ya. Oke. Jadi kalau misalnya nanti artinya memang maksudnya fokusnya kita, silakan pakai 咱们 ya. Eh, 咱们. Tapi kalau arti ini ambigu, bisa kita, bisa kami, jangan pakai 咱们. Maksud saya gitu ya. Jadi teman-teman balik ke konteksnya. Kalau misalnya kita bilang, oh iya kita, konteksnya benar-benar cuma kita, nggak ada arti yang lain, ya sudah pakai 咱们. Kalau yang aman ya woman ya. Bisa kita, bisa kami. Karena beda jauh ya. Nanti apa? Tahu-taunya maksudnya kami, teman-teman pakai 咱们 jadi bingung orang yang dengarnya. Kayak gitu ya. Jadi ini bedanya, Bu Rosela. Oke, lanjut. Berikutnya, Ibu Dila. 老师，请问 kalau mabuk karena minuman kan 喝醉? Ya, betul. Kalau mabuk karena makanan? Mabuk karena makanan. Mabuk karena makanan. Maksudnya, mabuk karena makanan, maksudnya senang, tergila-gila atau gimana nih? Contoh. Karena takut saya salah tangkap ya. Kalau mabuk minum kan kita sepaham mabuk karena minuman. Ya, 喝醉, betul. Mabuk karena makanan tuh maksudnya apa? Kekenyangan atau pusing atau apa? Ya, saya minta apa ya maksudnya penjelasan ya ya, takut saya salah tangkap. Sambil tunggu, saya lanjut ya. Ibu Leni, tidur awal dan mencari air pengguna mirip banget ya. Oh, iya 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 iya. Mencari air itu eh, sebenarnya sih kalau yang buat konten ya dia bilang mirip-mirip banget gitu ya. Tapi menurut saya nggak sebegitunya sih. Maksudnya eh, jujur ya, jujur. Maksudnya gini loh, 早睡, tidur awal kan konteks ya. Tapi kalau mencari air 早水, contoh lah kita bilang. Sebenarnya dia mirip betul. 水, 喝. Eh, jadi gini, maksud saya teman-teman, kalau kita bilang kita bedah gitu ya dari pronunciation, saya bilang beda ya karena satu lidahnya datar, satu lidahnya kan eh, angkat ya, ZH. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang, iya lausu, kalau lausu yang ngomong mah nggak masalah ya, misalnya ya pronunciation oke. Tapi menurut saya, eh, walaupun mirip, kita bisa, maksudnya gini, kita bisa akalin dengan tambahin sesuatu yang supaya eh, tidak membuat orang bingung. Maksud saya itu. Cuma kalau teman-teman lihat konten, iya iya mengerikan sekali ya. Apa namanya? Ini bisa apa nadanya jadi begini gitu ya atau maksudnya pengucapannya gini jadi artinya ya itu konten. Ya, tapi maksud saya di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi praktik sehari-hari untuk menghindari yang namanya salah paham, misalnya teman-teman aduh takut ini salah paham nih. Konteks kan. Jadi ya udah 早睡早起. Misalnya teman-teman mau gabungin yang dua di bawah, 早睡早起身体好. Oh, itu udah pasti tahu. Oh iya, tidur pagian, bangun pagian juga, badannya bagus gitu ya, badannya maksudnya sehat. Nah, ketika kita bilang 早睡, oh takutnya dia salah tangkap nih, misalnya nada saya masih kurang, pronunciation saya masih kurang, jadi gimana? Ya sudah, akalinnya pakai tambahin satu huruf. 早水喝. Tetap kita kalau ngomong misalnya 老师 cari air ya, iya cari air. Nah, bahasa Mandarinnya kita ngambil 我在找水喝. Jarang pakai 我找水. Jarang gitu maksud saya.
biasanya akan dilengkapi dengan he. Itu ya maksud saya gitu. Jadi mirip betul, tapi kadang-kadang ada beberapa kalimat, sorry, huruf yang bisa ditambahin untuk memperjelas artinya. So, teman-teman tidak perlu khawatir sih menurut saya. Selagi kita tuh menyampaikan sesuatu kan bahasa tubuh kita, terus konteks ya di dalam satu kalimat gitu. Ya, semoga menjawab ya Bu Leni ya. Iya, betul, mirip. Ya, oke, lanjut ya. Hmm, ya, bukaci Bu Nani ya. Selain ini tadi shui sama shui itu nadanya berbeda. Cuman tadi saya anggap semuanya mirip lah, semua sama gitu ya. Nah, kalau gitu kita boleh tambahin satu huruf di belakang untuk memperjelas konteksnya kita ya. He itu adalah minum. Ya, kita cari air minum ya. Maksudnya cari air untuk minum. Jadi, 你在干嘛？我在找水喝. Oh, saya lagi nyari air nih buat minum. Karena di sini nggak ada yang jualan, contoh ya. Oke, 找nya cari ya. 水nya air. Oke, saya lanjut dulu. Berikutnya ada, oh boleh ini lagi. Lalu kalau mau beli buku Laos untuk penunjang, rekomendasi yang mana ya? Untuk yang hari ini, jom di buku Laos masuk yang mana? Oh, hari ini tidak pakai bahan, Bu. Jadi saya menjawab pertanyaan yang masuk dari chattingannya teman-teman. Itu maksudnya ya. Jadi tidak pakai bahan. Kalau hari Jumat kita pakai bahan. Bahannya nanti boleh chat panjang. Atau kalau misalnya nggak beli buku, nggak apa-apa. Ada bentuk PDF-nya. Biasanya di-share sama panjang juga ya. Jadi bahan yang Jumat ada bahannya, ada modulnya. Biasanya saya bahas berdasarkan modul. Kalau hari ini hanya program menjawab pertanyaan teman-teman. Biasanya topiknya umum, Bu. Boleh topiknya yang teman-teman tanya dari bahan, boleh. Boleh juga teman-teman tanya on the spot seperti ini ya. Jadi saya bacain pertanyaan dari atas sampai bawah. Siapa yang masuk duluan itu yang saya bacain duluan. Gitu, Bu ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Kita zaman ngomong bedanya apa ya? Oh, ini tadi udah kejawab ya, Bu. Ditanyakan sama Bu Rosela juga. Zaman pakai Z ya. ZAN, terus womannya ketikannya udah benar ya, Bu ya. Ini bedanya ya tadi. Oke, di record kok, Bu. Setiap sesi saya di record nanti boleh dilihat ulang ya, boleh didengarin ulang. Oke, Budila. Kalau gitu saya ambil yang Budila ya. Kadang ada makanan mengandung sesuatu yang bisa mengakibatkan keracunan. Oh, keracunan makanan. Keracunan makanan. Biasanya kita bilang 吃坏肚子. Maksudnya, dia ada satu istilah, ya paham. Maksudnya keracunan makanan mungkin teman-teman pikir ada keracunan terus ada makanan di translate ya. Enggak. Mereka bilang 吃坏, sorry, 肚子. Ada satu istilah begitu. Kayak misalnya sorry ya, ada orang tuh, saya juga pernah ngalamin sih, mama sama anak saya tiba-tiba salah makan terus eh, ya mengakibatkan misalnya harus ke toilet segala macam gitu ya atau muntah-muntah. Mereka tuh persis ya muntah-muntah ke toilet sampai waktu itu saya sampai kaget gitu ya. Padahal saya nggak apa-apa gitu. Ternyata makanannya bungkusannya beda gitu ya. Nah, kita biasa bilang 吃坏肚子. Tapi kalau teman-teman translate satu istilah ini jadi lucu gitu ya. Makan, wah ini rusak. Ini HUAI ya. Saya jelas apa? Tulisnya agak jelas sedikit. Wah ini rusak. 肚子 itu perut. Nah, tapi ini satu istilah teman-temannya jangan dipisah. Artinya ya keracunan makanan atau mungkin entah salah makan akhirnya perutnya mules-mules atau jadi ya muntah segala macamnya efeknya ya. Jadi boleh namanya keracunan makanan gitu ya. Nah, kalau keracunan makanan kita nggak translate racun dan makanannya. Tapi maksud saya translate-nya dari kondisi si orangnya ya. 我吃坏了肚子呀。昨天的东西好像有问题我回家以后就一直拉肚子，misalnya ya,拉肚子itu sorry artinya ke toilet terus ya, 拉肚子sama dia makanya sudutnya beda ya, saya jelasin dulu. La la肚子ini ke toilet artinya buang air ya, perutnya sakit dan akhirnya buang air besar gitu ya, la肚子.
perut. Jadi kalau misalnya yang tadi saya kasih contoh ya, 可能昨天我们吃的东西有问题，所以我回家以后一直拉肚子. Jadi saya setelah pulang ke rumah terus buang air, 拉肚子. Tapi kalau misalnya saya mau bilang 昨天的东西好像很辣，我吃坏了肚子, boleh nggak? Boleh juga. Jadi kedua ini boleh di ngomongin ya. Cuman 吃坏肚子 itu artinya ya bikin kita, ya mungkin istilah teman-teman keracunan makanan atau perutnya nggak nyaman, atau bisa mengakibatkan buang air. Cuma kalau misalnya mau langsung to the point buang air, ya sudah silakan 拉肚子. Iya, mencret. Iya, iya. Seperti itu ya, 拉肚子. Eh, Oke, cukup jelas. Jadi, 吃坏肚子 itu artinya karena makanannya nggak cocok, beracun, dan lain hal ya. Maksudnya intinya bikin perut kita nggak nyaman setelah makan. Oke, silakan di screenshot dulu ya. Iya, nggak ada. Iya, nggak, maksudnya nggak ditranslate racun dan makanan. Nggak ya. Oke, kalau mau dapat recordnya biasanya di-share sama Panjang di grup kelas sih, yang setahu saya ya. Benar nggak teman-teman? Kalau hal ini saya nggak, maksudnya saya nggak ngurusin, jadi saya kurang jelas. Cuman teman-teman masih dapat link record atau seperti apa ya? Nanti teman-teman boleh tolong share ya. Oke, lanjut. Ibu Lina, 老师看嘛是什么意思？看嘛yang mana ya Bu? Di mana ya Bu? Kan, kan yang mana? Kan sih melihat, cuma maksud saya tuh konteksnya kalimatnya yang mana? Takutnya saya salah nangkap ya, Bu Lina ya. Ah, kalau boleh eh, per kalimat ya. Kalau dipotong, kadang-kadang kan ini saya otodidak, saya nggak siapin skrip. Takutnya salah nangkap gitu ya. Dan kayak gini, saya bingung gitu, yang mana ya. Nggak apa-apa ya kalau misalnya ada kalimatnya lebih oke. Misalnya tadi langsung ngomong kalimatnya kayak gini deh kira-kira. Itu mungkin saya masih bisa cepet. Oh ya, yang ini ya gitu. Kan, ma, ah, oke. Kan sih lihat ya. Cuma maksudnya konteksnya apakah yang ini atau yang mana? Eh, saya lanjut dulu ya, Bu Lina. Nanti kalau ingat kalimat lengkapnya tolong ditulis ya. Oke. ada Bu Katarina ya. 下午好，老师，对不起，我还在回家的路上。OK，ketikanya udah benar semua Bu ya. 您好吗？我还好，天气很热，我也还好，只是有点儿不舒服呀。对对对，因为天气不太好，所以有些人都生病了，是吧？您也保重呀。take care juga ya Bu. 谢谢您ya, 谢谢您，terima kasih. Oke, lanjut. Di bawahnya ada Bu Leni. Lalu kalau mau dapat record, oh ya ini tadi udah baca ya, maaf ya. Oke, eh, itu ya kepanjang ya. Terus ada Pak Andreas, saya punya kalimat seperti ini. 我没水罐. Ini karena pinyin ya, saya pelan-pelan mencerna. Kalau bahasa Mandarin, huruf Mandarin lebih enak. 我没水罐，怎么赢得床垫? Lalu apakah di kalimat ini 我没睡惯 boleh diganti 我不习惯睡? Oh, 没睡惯，睡 tidur ya. Oh, 这么硬的床垫. Oke, oke. 我没睡惯这么硬的床垫. Apakah di kalimat ini 没睡惯 boleh diganti 我不习惯? Eh, kalau saya lebih prefer kalimat ini pakai 不习惯. Karena dia langsung, maksudnya, iya saya tidak terbiasa tidur di, apa maksudnya, kasur yang begitu keras gitu ya. Maksudnya kan ada kasur yang lembek, ada kasur yang keras. Ya, mendingan pakai 不习惯睡这么硬的床垫. Kenapa? Karena 没睡惯 itu berarti udah coba dilakukan tapi tetap tidak terbiasa konteksnya. Karena pakai 没. Nah, kalau 习惯 tuh sebenarnya pakai 不习惯. 不习惯 karena ini konteksnya yang nanti ada satu grammar ya, saya lupa di modul berapa kita akan bahas Mei sama pu. Pu itu artinya dari saya pribadi memang saya nggak terbiasa, jadi saya harus nyatain perasaan saya itu pakai pu. Tapi kalau Mei itu artinya belum,
belum terbiasa. Berarti ini bakal dicoba dan mau lihat terbiasa nggak? Beda. Beda arti jadinya, Pak ya. Jadi kalau Bapak punya kalimat ini, mendingan sih, 我不习惯睡这么硬的床垫. Itu ya dari saya ya, Pak ya. Oke, lanjut berikutnya, Bu Lilian. Kalau alergi makanan, misalnya ada orang yang tidak bisa makan seafood, oh bilangnya gimana? Kalau alergi makanan tuh, 我们说过敏 ya. 过敏 itu alergi. Eh, Bentar ya, 过敏. Saya next. Ini udah ya. Jadi 过敏 itu artinya alergi ya. Tapi cara nyusun kalimatnya sekalian saya kasih. Jadi biar teman-teman bisa pakai gitu ya. 过敏 ini alergi. Kalau dia misalnya kalimatnya cuma gini, 他过敏了, berarti dia alergi. Itu oke. Jadi subjek habis itu alergi habis itu le gitu ya. Ah, 他过敏了. Misalnya sorry sorry. Kecampur. Ini dulu deh, huruf Mandarin dulu. 他过敏了. Misalnya contoh ada orang tuh alergi merah-merah gitu kan. Terus kita mungkin bertanya, misalnya kita lihat kita tanya dong sama mamanya, oh 他怎么了? Oh 他过敏了, 他皮肤过敏. 皮肤过敏 tuh alergi kulit gitu ya, kulitnya merah-merah. Contoh, 他过敏. Dia alergi gitu ya. Tapi kalau tadi saya lihat Bu Lilian kan ketik misalnya tidak bisa makan seafood gitu ya. Contoh ya, misalnya kita ke satu tempat terus kita bilang, aduh saya nggak bisa makan seafood nih, alergi. Nah, maka cara ngomongnya gimana? Ah, kita butuh tweak ya. Nah, misalnya contoh dia alergi seafood ya. 他对海鲜过敏. 海鲜 tuh seafood. 海鲜过敏. Jadi perlu bantuan si Tui terhadap ya. Jadi bukan langsung ya. Nggak, 他过敏海鲜 nggak boleh, nggak bisa ya. 他对海鲜过敏. 等一下. Hmm. Tui. Jadi kita butuh si Tui ya, yang selama ini kita pernah belajar. 海鲜 itu seafood. Ini HAI ya teman-teman ya. 海鲜 seafood 过敏 alergi. Gitu teman-teman ya. Semoga kejawab ya Bu Lilian ya. Kalau teman-teman mau eh, ini ya lihat, maksudnya ku itu kan lewat ya, over gitu ya, lewat. Min itu adalah mingkan, sensitif. Jadi orang yang bisa alergi itu karena dia kelewat sensitif, benar gak? Nah itu. Ya, jadi maksud saya sih ya itu ya menariknya. Kalau saya sih lihat ini sisi menariknya bahasa Mandarin ya. Nah, balik lagi teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi belajar kosakata ada dua huruf kayak gini, rata-rata ya. Memang saya nggak bilang oh 100% enggak. Tapi rata-rata kayak gitu ya. Kuo lewat. Minnya minkan. Artinya sensitif ya. Jadi karena dia kelewat sensitif, makanya dia bisa alergi. Ya, kalau orang yang nggak kelewat sensitif kan dia nggak alergi, makan seafood ya makan aja. Nah, terus begitu juga kalimat haisyen, kosakata haisyen ya seafood juga mungkin teman-teman berasa hai itu kan laut, sien apa ya laut? Sien itu artinya segar, segar. Si- Sien itu artinya segar. Jadi sesuatu yang segar dari laut. Jadinya haisyen seafood. Ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Jadi dia alergi terhadap seafood. Kita butuh si bantuan Tui. Ya, caranya ya. 他对海鲜过敏，不能吃海鲜. Kalau enggak ya, kalau misalnya nih contoh teman-teman lupa nih istilah alergi gitu ya. Lalu saya lupa ya. Jadi saya mau bilang bahwa saya tuh alergi sama seafood. Ya udah diganti aja cara ngomongnya. Saya nggak bisa makan seafood. Udah gitu ya. 我不能吃海鲜 juga boleh
ya. Jadi maksud saya fleksibel menggunakan kosakata yang ada. Jadi biar teman-teman nggak ngeblank. Boleh juga kan, boleh bilang 我不能吃海鲜 kayak gitu ya. Oke, semoga kejawab ya Bu Lilian. Bu Leni, saya tulisan Mandarin nggak bisa, bisa lisan aja belajar yang nonton film. Oh, bagus dong Bu Leni ya. Kalau tulisan nggak apa-apa, sebenarnya ada tahapannya ya. Maksudnya ada semacam apa step-stepnya lah gitu. Tapi kalau lisan belajar dari nonton film menurut saya bagus Bu. Kalau gitu Ibu pasti lebih cepet. Nanti kalau misalnya baca itu lebih ada feeling biasanya gitu ya. Oke, silakan di screenshot dulu. eh 伊布拉纳一览众山小会当凌绝顶. Jujur Bu, saya nggak tahu. Ya, ini artinya apa? Ini puisi ya Bu ya? Syair-syair lama gitu ya? Ha. Cuman kalau cuman satu, jujur eh, apa ya? Saya agak bingung tuh jelasinnya Bu Ratna ya. Ha. Kalau mau nanti saya bantu paling, saya bantu ya. Jadi kalau jujur teman-teman bahasa Mandarin itu sebenarnya luas ya. Ada sastra, ada wenyen. Wenyen tuh bahasa-bahasa lama di puisi-puisi lama. Itu jujur saya nggak bisa. Kalau yang kita pelajari ini bukan wenyen, ini adalah bahasa yang udah sehari-hari ngomong. Tapi teman-teman kalau pernah lihat ya, ada orang tuh apa puisinya banyak gitu ya, panjang itu ada kalanya dia pakai wenyen. Wenyen 我不会. Ya nggak bisa, itu bukan bahasa ngomong, bahasa yang untuk surat. Ya, jadi jujur saya nggak mencakup seluruh aspek ya. Jadi ada kalanya yang bagian-bagian itu saya nggak bisa. Tapi kalau yang bagian maksudnya secara sehari-hari, komunikasi, dan yang saya pernah baca, saya masih tahu ya. Heeh. Jadi 真的很抱歉 Bu Ratna ya, saya belum bisa jawab ini. Tapi kalau Ibu ada maksudnya judul syairnya atau apa, saya bisa bantu dengan senang hati, saya bantu. Karena gini, kalau yang wenyen gitu ya atau puisi, itu biasanya dia ada penjelasannya, penjelasan dalam bahasa sehari-hari yang kita ngomongin itu, misalnya oh 这个是什么意思 bla bla bla, itu saya bisa bantu, bantu jawabin, oh ini loh maksudnya, ya, itu yang paling saya bisa bantu di situ. Oke, terus Bu Leni. Boleh rekomendasi mungkin ada buku atau apa supaya saya bisa memperdalam. Eh buku ya, buku dulu Pancang ada beberapa Bu Leni. Jadi yang saya ingat nanti tanya Pancang ya, dia ada buku-buku cerita anak-anak yang dia pernah rekomendasi ke teman-teman juga ya. Nanti boleh coba tanya ya Bu Leni ya. Kalau saya pribadi ke anak saya pakai buku cerita juga. Ya, jadi apa namanya? Karena kan anak kecil ya, jadi saya pakai buku cerita karena dia ceritanya lebih pendek, kalimatnya lebih pendek, terus banyak gambarnya gitu ya. Nah, kalau itu anak saya senang. Tapi kalau menurut saya dewasa juga saya rekomen bagi teman-teman pemula pakai yang kayak gitu aja. Jangan langsung eh, bukunya itu full semua tulisan. Nggak menarik, bakalan apa sih kayak apa ya kayak kita bilang bosen ya. Nah, jadi tahapan levelnya. Kalau saya karena udah bisa dan senang buku yang kayak gitu buat saya oke gitu. Ya, kayak gitu Bu. Jadi setahu saya panjang banyak kok Bu. Nanti Ibu boleh coba kontak ya tanya gitu. Kalau Ibu tanya misalnya sesuatu yang gimana, biasanya panjang juga suka tanya balik saya. Lalu ini oke nggak? Misalnya dia butuhnya ini, saya rekomen ini. Biasanya panjang konfirmasi ya. Oke ya. Nah, tapi judul bukunya jujur saya apa namanya tidak hafal ya. Oke, lanjut Ibu Lina. Sebentar, saya bacain dulu ya pertanyaan Bu Lina ya. Lalu kalau bosan terhadap sesuatu makanan bilangnya apa? Oh, bosan, bosan makanan ya. Berarti 吃腻了. Ni itu bosan ya. Ini saya next dulu. 吃腻. Ni itu artinya bosan. Nah, kalau misalnya bosan makan kita tinggal tambahin 吃 ya. 吃腻. 吃腻. Eh, bosan makan. eh bosan makan ya. Tapi kalau misalnya contoh kita dengar dan bosan, sorry ya, misalnya ada seseorang tuh ketika ketemu kita ngomong yang sama, dengarnya bosan, bener gak?
Kalau gitu ngomongnya apa? Ting ni le. Ting ni le ya, pakai ting ni. Ni, sorry, sorry. Ni ada empat. Ting ni le. Bosan dengarnya artinya eh, lagu lama gitu ya. Lagu lama itu maksudnya omongan lama, lama-lama teman-teman bosan ya. Semoga teman-teman nggak bosan sama saya ya. Ya, ting ni lah. Ya, ni itu artinya bosan. Ting, bosan. Ya, oke. Em, baik, Bu Lina kejawab. Yang minggu lalu enggak. Oh, maksudnya share linknya ya. Oke. Pancang biasa suka share link rekaman di kelas ya, Bu Lilian ya. Ah, gitu. Oke, baik. Nanti berarti Bu Leni boleh perhatikan ya di grup kelas. Cuma nggak apa-apa kalau memang misalnya belum ada, eh, Ibu juga bisa japri Pancang untuk tanyain sih. Nggak apa-apa kok ya. Oke, baik. eh Ibu Lina, Laoshi, nggak eh, maaf Bu, saya belum nangkep pertanyaannya maksudnya GA sama MA apa ya? Iya, mungkin boleh dijelasin maksudnya ini loh loh ya. Takutnya saya salah tangkap ya Bu Lina ya. Oh ada ya di share di ruangan kelas ya Bu Lucia ya. Oke, 同学们等一下呀 bentar bentar. 同学们真抱歉我回来了. Ya, sorry ya, lagi ada teknisi yang perbaiki internet di rumah, jadi dipanggil-panggil. Oke, saya balik dulu ke terakhir bahasan kita sampai mana ya? Hmm. Oh, ada share di ruang kelas ya dari Bu Lucia ya. Sisi ya, Bu. Ada grup lain? eh enggak sih, banyak grup sih Bu Leni ya. Cuman harusnya di share-nya tuh serentak. Ya, nggak apa-apa nanti bisa japri untuk tanya juga nggak apa-apa ya. Bu Lina, Lalu tadi saya tulis salah. Yang benar nggak ma. Nggak ma. Oh, maksudnya yang mana ya tadi ya? Hmm, eh, Bu Lina boleh minta maksudnya penjelasan lengkapnya nggak? Sorry, saya belum nangkap ya. Jadi makanya saya yang nggak nyambung ya. Sorry ya, maaf ya. Maksudnya yang benar GA ma. Oh, yang mana ya? Dari bahas yang mana? Ya, maksudnya saya minta kalau bisa kalimat lengkapnya. Ha-ha. Oke, baik. 挺清楚的ya Pak Andreas ya. Jelas ya Pak ya. Oke, baik. Terus Bu Lina. Lalu, apakah 夏天 bisa juga untuk musim kemarau? Lalu, apakah musim hujan bisa 雨天? Bagaimana dengan pancaroba dalam bahasa Mandarin? Pancaroba. Pancaroba ini perubahan musim ya? Um, sebenarnya 夏天 memang apa namanya? Memang 夏天 memang musim panas sih, Bu. Ah, ah. Oke, saya jawab satu-satu ya, Bu. Pertanyaan Ibu ya. Jadi, 夏天 itu memang musim kemarau maksudnya. Bukan bisa juga untuk musim kemarau. Jadi, begini, mungkin Ibu pikir tian hari gitu ya. Enggak, kalau 夏天 itu memang kita artikan satu frase ini musim kemarau sih ya, Bu.
Memang memang dia artinya musim kemarau. Bukan karena lah Lose kan ada tian gitu ya. Enggak, memang ngomongnya xiatian, chuntian, qiutian, dongtian. Di mana kalau kita kan nggak ada ya, kalau mereka ada 4 musim. Nah, chuntian musim semi, xiatian yang tadi barusan saya tulis ini musim kemarau, musim kemarau, musim panas, maaf, musim panas.同学们，对不起，那个讯号不好, jadi jaringan internetnya keputus ya, sebentar ya. Makanya saya pikir, kok saya ngomong sendiri ya, tahu-taunya kepental keluar. Tadi lanjut sebentar, saya share dulu. Terakhir ya pertanyaan dari Bu Lina tentang musim ya. Jadi ibu merasa
bingung gitu. Maksudnya, bentar, saya share dulu. Ibu merasa bingung, maksudnya Tian kan sebenarnya hari gitu ya, tapi maksudnya musim itu sebenarnya apa gitu ya. Benar nggak Bu? Penangkapan saya. Sambil di chat ya, chattingan tadi semuanya hilang, chattingan semua hilang. Jadi saya masih ingat pertanyaan Bu Lina ya, Cijie. Tadi ini mau tulis juga belum selesai ya, Cijie. Nah, di bawah ya. Ji, ini JI, ini Jie. Jijie itu musim. Jadi si musim itu punya kosakata Jijie. Cuman kalau misalnya teman-teman tanya saya, musim panas, kita biasa bilang Xiatian. Ada nggak pakai Xiaji? Ada. Cuman jarang. Biasanya ngomongnya pakai Xiatian. Dia udah bahasa sehari-hari, bahasa omongan sehari-hari sih. Jadi pernah nggak ya orang bilang Xiaji gitu ya? Xia sama Ji di bawah. Ji-nya dari Jijie ke Ji. Di Xia. Ada nggak orang ngomong begini? Ada, cuman jarang. Biasanya lebih sering ini Xiatian. Nah, begitu juga ini sudah sudah di screenshot. Saya boleh lanjut. Begitu juga musim hujannya kita bisa kita bilang yuji. Rata-rata ngomongnya yuji, nggak bilang yutian karena yutian itu lebih identik dengan contoh hari ini doang. Tapi kalau musim hujan kita lebih cenderung pakai yu sama ci gitu ya. eh saya next dulu ya, boleh ya. Nah, jadi 雨天itu dipakai di apa perkiraan cuaca itu artinya hari hujan. Nah, kalau untuk musim hujan di kita nggak cocok pakai istilah Yutian karena di China sendiri itu kalau mereka lagi bacain perkiraan cuaca, misalnya dia bilang, 明天大家出门记得要带雨伞，因为呢，明天估计是雨天。Jadi mungkin di perkiraan cuaca dia bilang ya teman-teman besok ya maksudnya di apa berita dia bilang besok perkiraannya adalah hujan, hari hujan. Jadi teman-teman perlu bawa payung, 雨天. Nah, sedangkan di Indonesia itu ada namanya musim hujan, bener nggak? Nah, kalau gitu teman-teman perlu translate musim hujannya dengan pakai ci, 雨季. Ci yang tadi ya, ini masuk namanya musim hujan. Gitu. Begitu juga Yuji, kita bilang musim hujan, musim kemarau kita bilang Hanci. Han, bukan pakai xia ya. Oke, sebentar saya tulis ya, Hanci. Hanci itu musim kemarau. Seperti itu, Bu. Apakah menjawab apa keraguan-raguan Bu Lina? Karena kan kita bilang, kan musim ya, hari ya gitu ya. Iya, saya paham sih. Cuman, iya dia cara cara mentranslate-nya dan ini udah jadi apa namanya kita bilang eh, sama gitu ya. Ibaratnya sama itu artinya semua orang memahami bahwa oh Yuji sama Xiaji. Kalau yang bagi negara yang punya musimnya dua gitu ya. Seperti itu. Apakah kejawab? Teman-teman kalau lihat huruf Mandarin Han, teman-teman ingat apa? Bagi yang suka huruf Mandarin ya, mulai mempelajari huruf Mandarin, teman-teman bisa lihat bahwa Han itu artinya panas ya, panas, tapi dia bukan penggunaan untuk panas yang kayak kita bilang oh 很热. Oh, itu beda lagi ya. Tapi maksud saya tulisannya teman-teman kalau lihat ini ada satu R. R itu kan lambang matahari ya. Terus bawahnya ada kan. R ini lambang matahari, kan ini artinya kering. Jadi menarik nggak huruf Han? Menarik. Berhubungan dengan yang namanya matahari terik, terus kering ya, musim kemarau. Oke, Bu Lina semoga kejawab ya. Sorry ya teman-teman ya, tadi karena keluar semua masalah sinyal, jadi chattingannya tinggal sedikit nih yang barusan teman-teman chat barusan ya. Penempatan Camen sama Taja. Oh, oke, ini pertanyaan udah beda. Jadi Bu Lina kejawab ya.
Jadi kalau misalnya di Indonesia silakan pakai musim hujan yuji, musim kemarau hanji gitu ya. Nggak bisa diganti tian, nggak bisa han tian, yu tian, nggak boleh. Tapi kalau yang 4 musim kayak xiatian itu khusus musim panasnya negara 4 musim maksud saya ya. Boleh pakai xiaji, boleh. Tapi malah lebih seringnya pakai xiatian. Jadi dia ada chuntian, qiutian, sama satu lagi dongtian gitu ya. Ada 4. Kalau teman-teman masih ingat, gampang hafalnya ada chun xia qiu dong gitu ya. Chun, chun, chuntian, ya, xiatian tadi udah ya. Terus ada qiutian, terus ada dongtian, chuntian, musim. Malah dia seringan pakai tian di sini ya. Qiutian, terus ada dongtian. Sorry, sorry. Maaf. Dong, dongtian. Ya. 秋天 musim semi ya, terus ini musim gugur, terus ini musim dingin. Gitu ya. Jadi masing-masing ada konteksnya. Oke, jadi Xiatian tidak digunakan untuk musim kemarau kita ya, Loshi. Enggak, ya benar. Enggak, itu khusus buat negara 4 musim ya. Kalau musim kemaraunya kita pakai ini. Eh, Berarti kejawab ya. Tadi saya belum baca pertanyaannya. Kalau musim kemaraunya kita pakai ini, hanji. Ya, lawan katanya yuji, musim hujan. Dokter Evelyn, kalau bosan makanan maksudnya benar-benar nggak mau makan apa sama loh? Iya, iya benar-benar. Maksudnya 吃腻了 yang tadi ya. Ya, ya bosan jadi nggak mau makan. Ya, 我吃腻了，所以我今天不想吃这个. Ya, saya sudah bosan makan ini jadi hari ini saya nggak mau makan. Ya, boleh, boleh. Sama kok, bosan makannya. Oke, tadi ada Papil ya yang chattingannya masuk ya. Yang lain-lain itu teman-teman boleh tolong chat lagi minggu depan karena ini hilang semua ya. Maaf ya. 对不起. Saya lagi penempatan Zanmen dan Taja boleh di mana aja, Laoshi ya. Zanmen itu sama Taja berbeda arti, Pak. Jadi bukan di mana aja, tapi tergantung konteks. Iya, waktunya ya udah ya, nggak apa-apa. Sisi ini Bu Xiuzhen udah bantu ingatin ya. Tapi nggak apa-apa, ini satu lagi ya. Bukan di mana, karena mereka bukan sinonim. Tapi memang beda konteks. Zaman tuh kita. Kalau taja itu semua. eh, Lebih luas ya. Taja itu everybody. Memang berbeda arti, Pak. Taja. Taja ini artinya everybody. Taja hao. Kayak saya kalau sapa bikin konten kan saya bilang Taja hao, nggak bilang Zanmen hao. Zanmen tuh kita, Pak. Jadi artinya memang berbeda gitu ya, seperti itu. Jadi maksudnya di mana aja tergantung konteks kalimat. Kalau Bapak konteks kalimatnya mau bilang kita, silakan. Kalau berarti pakai Zanmen gitu ya. Tapi kalau Bapak bilang, oh, halo everybody, berarti Taja hao, bukan Zanmen hao, ya kan? Jadi translate sesuai dengan arti gitu, Pak ya. Semoga kejawab ya Pak Phil ya.好，因为时间到了呀，也超时了，udah lewat ya. 真的很抱歉，今天信号不太好ya, jadi apa namanya eh, sinyalnya putus-putus ya, jadi kita putus nyambung, akhirnya selesai juga ya. Teman-teman yang punya pertanyaan belum kejawab, silakan di chat lagi minggu depan ya. 很欢迎大家呀，welcome teman-teman semua. 谢谢大家，我们下星期见。谢谢班长，拜拜，谢谢。谢谢谢老师。谢老师，班谢谢长。老师，老师，谢谢谢谢班长，一起，谢谢老师，谢谢谢谢班长。老师，谢谢班长。客气，拜拜。